media cairan atau fluida. Jadi menggunakan radiator. Sistem pendingin pada mobil berfungsi untuk menjaga agar suhu pada mobil tetap stabil dan tidak menyebabkan panas berlebih atau overheat pada mesin yang ditandai dengan meningkatnya naiknya jarum yang ada di indikator suhu pada dashboard. Komponen-komponen utama daripada sistem pendingin yang menggunakan sistem pendingin fluida ada ini tutup radiator, kemudian ini pengisi cadangan, kemudian ini radiatornya, kemudian ini fluid, yang ini adalah tempat membuang saat kita menguras, ya ini yang juga ini tempat pembuangan drainasenya, kemudian ini selang bagian bawah, ini posisinya yang bawah sini harus dingin, lebih dingin daripada bagian atas. Kemudian di sini ada water pump berfungsi untuk memompa cairan supaya bersirkulasi ke dalam sekat yang ada di dalam mesin ini. Ini namanya adalah water jacket. Ini water jacket, ini juga water jacket. Kembali lagi, kemudian ini termostat. Fungsi daripada termostat adalah untuk membuka dan menutup saluran yang menuju ke radiator. Dia akan membuka manakala suhu sudah tercapai kurang lebih 85 derajat sampai dengan 90 derajat. Yang ini yang atas. Dia berfungsi untuk mengalirkan cairan coolant ke dalam radiator. Ini posisinya yang keluar dari sini ini. Ini posisi panas. Kemudian masuk ke sirip-sirip sini. Ini banyak sirip-siripnya, ada pipa-pipanya. Sampai sini kembali dingin. Dinginnya karena hembusan angin yang dari gas fan depan mengarah ke sini ditambah disedot oleh putaran kipas ini. Motor fan ini berfungsi untuk menyedot panas dari ini, disedot menuju ke belakang. Selain daripada untuk mendinginkan, menyedot udara sini, dia menghembuskan angin ke mesin supaya tidak terjadi panas berlebih. Oh, ini ada selang bebas. Selang bebas berfungsi untuk mensirkulasikan air saat termostat ini belum membuka. Jadi dia kalau belum membuka, air hanya akan bersirkulasi di dalam sini saja, bolak-balik di sini, bolak-balik di sini. Belum dia mengalami panas. Jadi, balik lagi ke sini, balik lagi, sampai dia panas kurang lebih 85 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini adalah gambar animasi saat mesin hidup. Ini mesin hidup, ini kursi engkol, saya berputar, menandakan mesin sudah hidup. Tetapi kondisinya masih belum panas. Nah, ini air dipompa terus oleh water pump. Water pump ini digerakkan oleh puli yang satu poros dengan poros engkol ini atau bandul. Sehingga water pump memutar air cooling dengan water jacketnya. Terus, selama dia suhunya belum mencapai 85 derajat seperti ini. Kalau ini mesin hidup tandai dengan berbagai bandul, diputarnya water pump, dan kondisinya suhunya sudah tercapai 85 derajatnya sudah sampai 85 derajat, sehingga air tidak hanya diputar di dalam mesin saja, ini water jacketnya ini disalurkan lagi ke sini, tapi juga diarahkan ke radiator sini oleh termostat. Dikarenakan terbukanya termostat ini, sehingga coolant atau cairan pendingin mengalir ke dalam radiator. Ini merah ini menandakan dia dalam kondisi hangat atau panas, bukan hangat lagi, panas karena dihembus oleh hempasan angin yang dari mesin sini dan juga oleh kipas ini sedikit sudah berputar, maka sampai bawah sudah mengalami pendinginan. Selain daripada luas permukaannya radiator, juga dia akan lebih cepat dingin kalau ditambah dengan putaran kipas ini. Ini animasi saat suhunya mesin panas, membukanya termostat ini, sehingga air mengalami pengembangan. Pengembangan air ini ditampung, tumpah, kemudian menuju ke tangki cadangan ini. Sebutannya tangki cadangan atau reservoir tank. Karena tekanan, ya inilah fungsinya daripada tutup radiator. Dia akan flash tekan saat kondisi air sudah panas, mengembang. Nah, ini kipas ini sudah berputar, arah hembusannya harus ke belakang atau menuju ke mesin. Jadi dia dari bumper ngarap depan oleh angin yang bergesekan oleh lajunya kendaraan tadi, ditambah dengan disedotnya dia oleh kipas ini.
sehingga mempercepat pendinginan. Kalau dia sudah elektrik, itu dia akan berputar, kipas ini akan berputar manakala suhu mencapai 96, masuk 96 dia akan menyala. Bisa diukur dengan alat, alatnya namanya adalah scan tool. Dia akan diketahui ini kipas ini akan berputar saat suhunya sudah mencapai 9, masuk ke 96 dia nyala lagi, nyala. Kalau di bawah 96, 95 dia belum nyala kipas ini. Sedangkan ini saat air yang mengalami mengembang tadi, saat dia sudah agak dingin, kan tadi sambung kita cadangan, kemudian kalau sudah agak dingin, dia akan tersedot kembali ya oleh tutup radiator ini harus normal. Makanya kalau nggak normal bisa berbahaya. Bahayanya bisa bonjol dari sini, dari buaannya tangki cadangan ini. Air ini bisa bonjol seperti itu. Nah ini airnya sudah berwarna biru menandakan agak dingin. Kemudian poin pentingnya dari sistem pendingin ini adalah semua baik selang atas, kemudian radiator, kemudian dan bawah ini, lower hose ini, pastikan dia bagus dan tidak mengalami nekuk atau mampet. Intinya tidak boleh sampai mampet. Kalau dia terjadi mampet, maka air nggak bisa bersirkulasi di dalam mesin, menyebabkan terjadinya panas berlebih, yang itu bisa mengakibatkan bahaya yang sangat tidak kita inginkan, overheat. Itu pastikan ini semua tutupnya bagus, selang-selangnya ini nggak ada yang nekuk, nggak ada yang tersumbat, radiator juga bersirkulasi.